Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailan Fauzia dengan NIM 2241104011106. Di sini saya akan membuat video untuk menjawab soal UTS pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Nur Halim. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan urgensi mata kuliah pengembangan kurikulum ini bagi Anda sebagai calon administrator pendidikan atau guru. Kemukakan urgensi secara teoritis dan praktis. Di sini saya akan menjawab sebagai calon guru. Urgensi mata kuliah pengembangan kurikulum bagi guru. Sebagai calon guru itu mata kuliah pengembangan kurikulum memiliki urgensi yang penting baik secara teoritis maupun praktis. Yaitu yang pertama, secara teoritis itu meningkatkan pemahaman tentang kurikulum. Mata kuliah pengembangan kurikulum ini membantu guru dalam memahami konsep, prinsip, dan teori yang mendasari pengembangan kurikulum. Dengan pemahaman yang baik, guru dan dapat merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan tujuan pendidikan. Yang kedua itu mengembangkan kompetensi pedagosis. Mata kuliah ini membantu guru dalam mengembangkan potensi pedagosis yang meliputi pemahaman tentang metode pelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Dengan kompetensi pedagosis yang baik, guru dapat menyampaikan materi pembelajaran secara efektif dan memfasilitasi proses belajar siswa. Yang ketiga itu mengintegrasikan pendidikan karakter. Mata kuliah pengembangan kurikulum juga penting dalam mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum. Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk siswa yang memiliki akhlak mulia, bermoral, dan bertanggung jawab. Dengan mempelajari mata kuliah ini, guru dapat merancang kurikulum yang memperhatikan aspek pendidikan karakter. Yang kedua itu ada urgensi praktis. Yang pertama itu mengembangkan kurikulum yang relevan. Mata kuliah pengembangan kurikulum membantu guru dalam merancang kurikulum yang relevan dan kebutuhan siswa dan tuntutan zaman. Dengan mempelajari mata kuliah ini, guru dapat mengidentifikasi kompetensi yang harus dikuasai siswa dan merancang pembelajaran yang sesuai. Yang kedua itu meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan memahami konsep dan prinsip pengembangan kurikulum, guru dapat merancang pembelajaran yang bervariasi, menarik, dan sesuai dengan karakteristik siswa. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan minat belajar siswa. Yang ketiga itu mengikuti perkembangan pendidikan. Mata kuliah pengembangan kurikulum membantu guru dalam mengikuti perkembangan terkini dalam bidang pendidikan. Guru dapat memperoleh pengetahuan tentang tren pendidikan, inovasi pembelajaran, dan teknologi pendidikan yang dapat diterapkan dalam kurikulum. Dengan mempelajari kuliah pengembangan kurikulum, seorang guru dapat meningkatkan pemahaman teoritisnya tentang kurikulum, mengembangkan kompetensi pedagosis, mengintegrasikan pendidikan karakter, merancang kurikulum yang relevan, dan meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengikuti perkembangan pendidikan. Semua ini akan berdampak positif pada kualitas pengajaran dan pembelajaran di kelas. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan hubungan setiap landasan pengembangan kurikulum dengan komponen kurikulum, serta di mana letak prinsip dalam hubungan tersebut. Hubungan landasan pengembangan kurikulum dengan komponen kurikulum, yaitu landasan pengembangan kurikulum memiliki hubungan yang erat dengan komponen-komponen kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum merujuk pada asumsi-asumsi yang menjadi dasar dalam merancang kurikulum. Sementara itu, komponen-komponen kurikulum adalah elemen-elemen yang membentuk struktur dan isi dari kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, landasan pengembangan kurikulum berperan penting dalam menentukan tujuan materi pembelajaran, mode pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Landasan pengembangan kurikulum mencakup landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan sosiologis. Dan landasan itu ilmu pengetahuan dan teknologi.
Komponen-komponen kurikulum di sini di sisi lain itu terdiri dari tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, mode pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan sumber pembelajar. Setiap komponen ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam bentuk kurikulum yang efektif dan relevan. Demikian hubungan antara landasan pengembangan kurikulum dan komponen kurikulum dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu landasan pengembangan kurikulum memberikan dasar pemikiran dan prinsip-prinsip yang menjadi acuan dan merancang komponen-komponen kurikulum. Yang kedua itu komponen-komponen kurikulum mengimplementasikan landasan pengembangan kurikulum dan bentuk, tujuan, materi pembelajaran, metode pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan sumber-sumber belajar. Dengan adanya hubungan yang erat antara landasan pengembangan kurikulum dan komponen-komponen kurikulum, diharapkan kurikulum dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan peserta didik dan mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Letak prinsip kurikulum dan hubungan erat tersebut, yaitu prinsip kurikulum merupakan pedoman aturan yang menjadi dasar dan merancang dan mengembangkan kurikulum. Prinsip kurikulum berfungsi sebagai panduan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Prinsip kurikulum dapat ditempatkan di antara landasan pengembangan kurikulum dan komponen kurikulum. Yang ketiga itu prinsip kurikulum mengacu pada nilai-nilai dan prinsip yang diinginkan dalam kurikulum. Prinsip-prinsip ini dapat mencakup prinsip inklusif, prinsip keadilan, prinsip keberlanjutan, prinsip partisipatif, dan prinsip relevansi. Prinsip-prinsip ini membantu dalam merancang kurikulum yang memperhatikan kebutuhan dan kepentingan semua peserta didik, serta memastikan bahwa kurikulum relevan dengan konteks sosial di lingkungan. Demikian prinsip kurikulum berfungsi sebagai penghubung antara landasan pengembangan kurikulum dan komponen kurikulum. Prinsip-prinsip ini membantu dalam mengarahkan pemilihan dan pengorganisasian komponen kurikulum, seperti tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, materi pembelajaran, dan penilaian. Pertanyaan yang ketiga itu jelaskan pengertian hidden kurikulum. Yang bagian A itu kemukakan dua hidden kurikulum yang Anda pelajari ketika dalam pembelajaran di mata kuliah ini dengan lengkap dan settingan pembelajarannya. Dalam mata kuliah ini terdapat dua hidden kurikulum yang dapat dipelajari dalam pembelajaran. Peran hidden kurikulum berperan penting dalam pelaksanaan pembelajaran di berbagai satuan pendidikan. Hidden kurikulum merujuk pada nilai-nilai, norma, dan sikap yang tidak secara eksklusif diajarkan dalam kurikulum formal, tetapi secara tidak langsung dipelajari oleh siswa melalui interaksi dengan lingkungan pembelajaran. Dalam setting pembelajaran, hidden kurikulum ini dapat termanifestasi melalui interaksi antara guru dan siswa, interaksi antara siswa, serta melalui aturan dan norma yang ada di dalam kelas. Contohnya, dalam interaksi guru dengan guru, siswa dapat mempelajari nilai seperti disiplin, tanggung jawab, atau kerjasama. Sedangkan dalam interaksi dengan sesama siswa, mereka dapat mempelajari nilai-nilai seperti toleransi, kerjasama, dan menghargai perbedaan. Dan hidden kurikulum yang kedua itu pengembangan materi pembelajaran. Hidden kurikulum yang kedua adalah pengembangan materi pembelajaran, penerapannya dalam proses belajar mengajar di kelas. Selain menguasai materi pelajaran, seseorang pendidik juga perlu menguasai cara mengembangkan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks pembelajaran. Dalam setting pembelajaran, hidden kurikulum ini dapat terwujud melalui upaya guru dalam merancang dan mengembangkan materi pembelajaran yang menarik, relevan, dan dapat memfasilitasi pemahaman siswa. Kurikulum pendidikan di sekolah hal ini meliputi pemilihan sumber yang tepat, penggunaan metode pembelajaran yang variatif, dan serta penyesuaian materi dengan kebutuhan dan minat siswa. Dengan memahami dan mengimplementasikan hidden kurikulum ini, pembelajaran dapat menjadi lebih holistik dan memberikan dampak yang luas bagi perkembangan siswa. Bagian yang kedua itu
Kemukakan 2 hidden kurikulum yang Anda pelajari settingan lingkungan di kampus di luar kelas lengkap dengan penjelasan bentuk setting tersebut. Dalam setting di lingkungan kampus terdapat 2 hidden kurikulum yang dapat saya pelajari, yaitu yang pertama setting perpustakaan. Perpustakaan adalah salah satu setting di luar kelas di kampus yang dapat mengerjakan hidden kurikulum. Di sini saya belajar tentang pentingnya kerja keras, disiplin, dan ketekunan. Dalam perpustakaan saya mempelajari bagaimana mengatur waktu dengan baik, fokus dan tugas dalam pembelajaran, serta menghargai keheningan dan privasi orang lain. Saya juga belajar tentang kerjasama dan mencari sumber informasi, berbagai pengetahuan, dan menghormati aturan dan kebijakan yang berlaku di perpustakaan. Kedua itu settingan kegiatan ekstrakurikuler. Dengan kegiatan ekstrakurikuler seperti organisasi atau tim olahraga di kampus juga merupakan setting di luar kelas yang memberikan pengalaman hidden kurikulum. Di sini saya belajar tentang kerjasama tim, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Melalui kegiatan ekstrakurikuler, saya belajar bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki minat dan tujuan yang sama, berbagai tanggung jawab dalam mencapai tujuan bersama, dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Saya juga belajar menghargai perbedaan, menghormati pendapat orang lain, dan beradaptasi dengan lingkungan yang beragam. Dengan mengalami 2 setting lingkungan di luar kelas, saya tidak memperoleh pengetahuan akademik tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial, sikap positif, dan nilai-nilai yang akan membantu saya dalam kehidupan sehari-hari dan karir di masa depan. Bagian yang ketiga yaitu kemukakan strategi apa yang Anda lakukan ketika menjadi administrator pendidikan atau guru. Pilih salah satu untuk memunculkan sebanyak mungkin hidden kurikulum positif baik di kelas maupun di luar kelas. Di sini saya menjawab sebagai guru. Sebagai seorang guru, terdapat beberapa strategi yang dapat saya lakukan untuk memunculkan sebanyak mungkin hidden kurikulum positif baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang pertama itu menggunakan metode pembelajaran yang interaktif. Saya akan mengadopsi metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Saya akan mendorong siswa untuk berdiskusi, berbagi pendapat, berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Dengan melibatkan siswa secara langsung, mereka akan belajar untuk berkomunikasi serta bekerja sama dan menghargai perspektif orang lain. Yang ketiga itu mendukung kegiatan ekstrakurikuler. Saya akan mendukung dan mendorong siswa untuk partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler di luar kelas. Siswa akan diberikan kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakat mereka melalui klub, organisasi, atau tim olahraga di sekolah. Melalui kegiatan ini, mereka akan belajar tentang kepemimpinan, kerjasama tim, dan tanggung jawab. Membangun lingkungan belajar yang inklusif, saya akan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di dalam kelas. Siswa akan merasa diterima, dihargai, didukung tanpa memandang latar belakang mereka. Saya akan mempromosikan penghargaan terhadap perbedaan, menghormati pandangan siswa, dan mendorong siswa untuk saling menghormati satu sama lain. Yang kelima itu memberikan peningkatan diri. Saya akan mendorong siswa untuk terus berkembang dan meningkatkan diri melalui proyek-proyek pribadi dan pengalaman di luar kelas. Saya akan memberikan kesempatan bagi siswa mengeksplorasi minat mereka, menetapkan tujuan pribadi, dan melibatkan diri dalam kegiatan yang dapat mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan kerja tim. Dengan menerapkan strategi ini, saya berharap dapat memunculkan sebanyak mungkin hidden kurikulum positif di dalam kelas maupun di luar kelas. Hal ini membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial, sikap positif, dan nilai-nilai akan membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari dan masa depan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan dari pertanyaan soal UTS pengembangan kurikulum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.